Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang materi Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Rofiatus Soleha, Selvia Maulida Anandi, dan Cindy Putri Anggraini. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Cindy Putri Anggraini. Hubungan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai dasar negara dan UUD 1945 khususnya bagian pembuka. Sebagai dasar hukum, keduanya memiliki hubungan yang saling berkaitan atau tidak dapat dipisahkan. Dapat digambarkan jika Pancasila adalah rohnya, sedangkan UUD 1945 adalah raganya. Pancasila merupakan unsur pokok dalam pembukaan UUD 1945. Unsur pokok ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal Undang-Undang 1945 sebagai norma hukum dasar dalam kehidupan bernegara dan berbangsa. Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan pembukaan UUD 1945 yang membuat Pancasila dalam batang tubuh UUD 1945 bersifat kausal dan organis. Hubungan kausal mengandung pengertian pembukaan UUD 1945 merupakan penyebab keberadaan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan hubungan organis berarti pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dengan dijabarkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang 1945 yang bersumber dari Pancasila ke dalam batang tubuh, maka Pancasila tidak saja merupakan suatu cita-cita hukum menjadi hukum positif. Kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial budaya. 1. Implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Di dalam dunia ini, ilmu ekonomi terdapat istilah yang kuat yang memang sehingga lazimnya pengembangan ekonomi mengarah pada persaingan bebas dan jarang mementingkan moralitas kemanusiaan. Hal ini tidak sesuai dengan Pancasila yang lebih tertuju kepada ekonomi kerakyatan, yaitu ekonomi yang humanistik yang mendasarkan pada tujuan demi kesejahteraan rakyat secara luas. Implementasi Pancasila dalam bidang sosial budaya. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang sosial budaya mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Ketiga akan disampaikan oleh Rofiatus Soleha. Dalam bidang politik, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik dituangkan dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab yang masing-masing merupakan penjelasan dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Pasal 26 yang menjadi warga negara ialah orang-orang yang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang diserahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 27. Segala warga negara bersamaan. Berdasarkan penjabaran kedua pokok pikiran tersebut, maka pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik harus berdasarkan kepada manusia yang merupakan subjek pendukung Pancasila sebagaimana dikatakan oleh Noto Negoro. Dalam bidang hukum, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa tujuan pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Selain itu, negara juga bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas umum yang layak. Hal ini diamanatkan juga oleh pasal 34 ayat 3 dan ayat 4 UUD 1945. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.